Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Latifah dengan NIM 2213040090. Aku berasal dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin satu mata kuliah tentang asuransi syariah dengan judul Sistem Akuntansi pada Asuransi Syariah. Sebelum kita masuk pada pengertian akuntansi syariah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asuransi syariah. Nah, asuransi syariah itu adalah bentuk asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan saling membantu dan menanggung risiko bersama. Nah, asuransi ini menawarkan perlindungan finansial tanpa melibatkan unsur-unsur riba, maisir, gharar yang diharamkan dalam Islam. Nah, asuransi ini menggunakan prinsip tabaruk. Sekarang kita masuk kepada pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi itu adalah proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Proses ini bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Nah, sedangkan akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas yang kooperasinya berdasarkan prinsip syariah. Ahli akuntansi syariah tidak hanya sekedar alat perantara keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sesuai dengan ekonomi dan sejalan dengan syariat Islam. Hal tersebut membuat akuntansi syariah berbeda dari akuntansi konvensional yang lebih berfokus pada aspek materi dan keuntungan saja. Selanjutnya kita masuk kepada landasan syariah akuntansi. Nah, akuntansi syariah berakar pada nilai-nilai Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis serta fatwa ulama untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan dengan adil, transparan, dan secara kebebasan dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariah. Nah, yang pertama, akuntansi syariah ini pertama terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282, di mana sebagai ayat terpanjang dalam Al-Quran yang membahas tentang pencatatan keuangan dalam melakukan muamalah. Dapat dianalogikakan bahwa kegiatan muamalah tidak kalah dengan ibadah. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih tentang sikap jujur dalam segala hal yang menguatkan surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, adapun tafsir kandungan Quran surah Al-Baqarah 282 ini mengenai etika transaksi, profesi, dan karakteristik asuransi. Nah, ilmu akuntansi ini merupakan ilmu yang penting dalam kegiatan muamalah dan menunjukkan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada poin ketiga, yaitu tujuan akuntansi syariah. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang bermakna, di mana akuntansi syariah ini bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dapat digunakan oleh pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Yang kedua yaitu menekankan keadilan sosialisasi ekonomi. Akuntansi syariah berusaha untuk menciptakan sistem yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik pemilik modal, pekerja, maupun masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, akuntansi syariah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini termasuk menghindari transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maisir. Nah, akuntansi syariah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah karena adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Yang kelima, akuntansi syariah memberikan manfaat yang lebih luas. Akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan atau laba, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan etika, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Nah, poin keempat yaitu kita masuk pada perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Yang pertama kita lihat dari segi aspeknya. Yang pertama dilihat dari landasannya. Akuntansi syariah itu berlandaskan pada syariat Islam, Al-Quran, dan hadis. Sedangkan akuntansi konvensional berlandaskan pada prinsip ekonomi dan bisnis sekuler. Yang kedua, dari aspek tujuannya. Akuntansi syariah mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap hukum Allah. Nah, sedangkan akuntansi konvensional menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal,
untuk pengambilan keputusan dalam ekonomi. Ketiga, dilihat dari segi aspek prinsipnya. Akuntansi syariah itu menggunakan prinsip-prinsip Islam dan menghindari prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, maisir. Sedangkan akuntansi konvensional tidak memakai prinsip-prinsip Islam dan diperbolehkan hal-hal yang dilarang. Nah, yang keempat, dilihat dari aspek produk atau instrumen keuangannya. Akuntansi syariah menggunakan produk mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lain-lain. Sedangkan akuntansi konvensional menggunakan produk atau instrumen keuangan, kredit, obligasi, berbunga, leasing biasa, dan lain-lain. Aspek yang kelima itu laba atau profit. Akuntansi syariah ini diperbolehkan secara halal, tidak boleh melalui unsur haram. Sedangkan akuntansi konvensional fokus pada laba maksimal tanpa melihat cara perolehannya. Yang keenam yaitu lembaga pengawasannya. Asuransi syariah itu diawasi oleh lembaga DSN, MUI, DPS, BI, dan OJK. Sedangkan akuntansi konvensional diawasi oleh lembaga pengawasan OJK, BI, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang ketujuh, dilihat dari segi aspek orientasinya, asuransi syariah berorientasi pada masyarakat atau komunitas, sedangkan asuransi konvensional berorientasi pada perusahaan atau individu. Nah, poin yang terakhir yaitu implementasi akuntansi Islam pada asuransi syariah. Penerapan akuntansi syariah dalam bisnis modern yaitu pertama, perbankan syariah, yang kedua asuransi syariah atau takaful, yang ketiga pasar modal syariah, yang keempat bisnis, riset, dan manufaktur. Nah, implementasi asuransi syariah pada akuntansi syariah melibatkan penerapan prinsip-prinsip yang melarang riba, gharar, maisir, serta penerapan akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti tabaruk dan mudharabah.